Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pemangku mata kuliah Teknologi Produksi Tanaman Berbasis Pedesaan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Izinkan saya untuk mempresentasikan via online tentang teknologi produksi tanaman berbasis pedesaan, pesisir dan pulau-pulau kecil terkait dengan kesehatan tanah. Oleh saya sendiri atas nama Laude Muhammad Yusril, NIM G2A1 22001. Latar belakang. Kesehatan tanah definisikan sebagai kapasitas tanah untuk berfungsi sebagai ekosistem hidup yang menopang tumbuhan, hewan, dan manusia. Salah satu indikator atau indikasi dari kesehatan tanah adalah tanah pertanian yang sehat atau tanah yang mampu mendukung atau memberikan produksi pangan dan serat pada tingkat dan dengan kualitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia dan jasa ekosistemnya. Berikutnya adalah konsep kesehatan tanah. Kesehatan tanah adalah konsep yang berkaitan dengan integrasi dan optimalisasi bahan kimia, fisik, dan proses biologis tanah yang penting untuk produktivitas berkelanjutan dan kualitas lingkungan untuk menjadi fokus yang lebih luas lingkarannya. Adapun yang di samping penjelasan ini terdapat indikasi tentang kesehatan tanah, yaitu dilihat dari fisiknya, dari segi biologi dan kimianya. Hal ini adalah sangat penting untuk menopang kesehatan tanah dan bisa memberikan sebuah manfaat untuk produktivitas tanaman yang lebih baik. Berikutnya adalah ada dua cara utama praktik pertanian mempengaruhi kesehatan dan kualitas tanah. Pertama, hilangnya aktivitas tanah, lapisan tanah atau erosi. Dua, hilangnya bahan organik tanah, struktur tanah, dan kehidupan tanah atau degradasi tanah. Berikutnya adalah fungsi ekosistem yang disediakan oleh tanah. Pertama, transformasi karbon. Di mana transformasi karbon yaitu bahan organik tanah yang berkontribusi pada siklus hara dan pemeliharaan struktur tanah. Sekuestrasi karbon dalam tanah juga berperan dalam mengatur emisi gas rumah kaca seperti metana dan karbon dioksida. Yang kedua, siklus nutrien, misalnya nitrogen, fosfor, dan belerang, termasuk pengaturan emisi di nitrogen oksida, di mana unsur-unsur ini sangat penting untuk kesehatan tanaman dan untuk pertumbuhan tanaman yang tidak bisa dihilangkan atau ditiadakan di dalam proses produksi tanaman. Berikutnya adalah pemeliharaan struktur tanah, pemeliharaan habitat tanah, dan pengaturan siklus tanah air dan mempertahankan keadaan tanah yang menguntungkan bagi tanaman. Lanjutannya yaitu regulasi biologis, yaitu populasi tanah termasuk organisme yang dikenal sebagai hama dan penyakit tumbuhan dan hewan penting pertanian serta manusia. Dampak pengolahan tanah dan aplikasi pupuk nitrogen sintetik, yaitu terdiri dari pengolahan tanah, di mana pengolahan tanah dan pupuk kimia mempengaruhi kesehatan tanah melalui pengurangan bahan organik tanah dan keragaman dan kelimpahan kehidupan tanah. Perubahan tersebut dapat mempengaruhi siklus hara, serapan mineral tanaman, dan produksi fitokimia. Pengolahan tanah mengurangi keanekaragaman jamur dan bakteri tanah dan terutama mengganggu hibah jamur yang mirip akar, mengurangi pengiriman unsur mineral ke tanaman dari simbion jamur. Tanaman yang menerima pupuk kimia dengan pola makan yang stabil mengurangi perekrutan mitra jamur, yang dimana mitra jamur ini adalah diketahui sebagai organisme penting di dalam tanah yang bisa menghasilkan atau menyerap mineral yang lebih baik. Berikutnya adalah hubungan pengaruh praktik pertanian terhadap kesehatan tanah. Pertama adalah pembajakan tanah. Secara umum, pembajakan menggeser kehidupan tanah menuju komunitas yang lebih dominasi oleh bakteri dengan rasio biomas jamur dan bakteri yang lebih rendah. Faktor pengendalian kesehatan tanah, yaitu jenis tanah. Tentu jenis tanah di sini adalah yang pertama, karena sebagai media tumbuh tanaman, di mana
harus yang diperhatikan yaitu tingkat atau respons terhadap sifat bahan induk, keadaan topografi dari lahan tersebut, dan faktor lingkungan seperti iklim dan vegetasi alam. Kedua, organisme dan fungsi hubungan. Keanekaragaman hayati yang tinggi dalam kelompok tropik menguntungkan karena kelompok tersebut cenderung berfungsi lebih efisien dalam berbagai keadaan. Berikutnya adalah karbon dan energi. Karbon adalah mata uang umum dari sistem tanah dan transfernya dengan aliran energi terkait adalah faktor pengintegrasi utama, sedangkan energi yang menggerakkan sistem tanah berasal dari karbon tereduksi yang pada akhirnya berasal dari produktivitas primer bersih. Kemudian ada unsur hara. Unsur hara merupakan input pengendali bagi sistem tanah dan proses-proses di dalamnya. Kesehatan tanah dibagi atas 5. Yang pertama adalah besar 80% tanah sangat sehat. Tanah yang sehat yaitu mengindikasikan bahwa tanah yang bisa memberikan manfaat atau pertumbuhan yang baik untuk tanaman. Sedangkan yang kedua yaitu 60-40% tanah yang cukup sehat, tanah yang memang masih bisa untuk berproduksi tanaman atau budidaya tanaman dengan kadar atau tingkat tanah yang 60-40% ini. Berikutnya 40-20% tanah kurang sehat. Dan tanah yang tidak sehat yaitu menunjukkan bahwa lebih kecil dari 20%. Contoh manfaat ekonomi memelihara dan meningkatkan kesehatan tanah. Pertama, pertumbuhan, kualitas, dan hasil tanaman yang lebih baik. Mengurangi risiko kehilangan hasil selama periode stres lingkungan, misalnya hujan lebat, kekeringan, wabah hama, atau penyakit. Akses lapangan lebih baik selama musim hujan. Akses lapangan lebih baik selama musim hujan yaitu dimudahkan petani untuk melakukan pengontrolan terhadap situasi tanah yang ada di sekitaran pertanamannya. Berikutnya adalah mengurangi biaya bahan bakar dengan membutuhkan pengolahan tanah yang lebih sedikit. Mengurangi biaya input dengan mengurangi kerugian, meningkatkan penggunaan efisiensi penggunaan pupuk, pestisida, herbisida, dan irigasi. Sekian dan terima kasih. Itulah bahan presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.